Shalom, berjumpa kembali di Urban Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, Yunus hidup atau mati di dalam perut ikan. Ini sesuatu topik yang sangat menarik dan perlu untuk saya sampaikan, saya jelaskan berkaitan dengan beberapa pernyataan orang, terutama para kristolog Islam yang seringkali membuat acuan bahwa Yunus hidup di perut ikan, maka demikian juga Yesus tidak mati ketika dikuburkan. Mereka mengatakan bahwa Yesus pingsan. Puji Tuhan, saya akan menjelaskan hal ini secara detail. Kiranya apa yang saya jelaskan ini boleh diikuti dari awal sampai akhir, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Yunus adalah seorang nabi, dan hal ini satu kebenaran, karena hal ini sudah dituliskan di dalam kitab Nabi Israel, sebagaimana ditulis di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Dikatakan, ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan, Allah Israel, yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Ada orang mengatakan bahwa kisah Yunus ini adalah sebuah kisah yang tidak nyata atau alias dongeng atau fiktif. Dan ini khususnya mereka yang sering disebut sebagai Kristen liberal, atau boleh dikatakan orang-orang yang berpikir secara kacau. Tetapi berdasarkan 2 Raja-Raja 14 ayat 25, maka Yunus itu benar-benar sebagai seorang nabi, dan apa yang terjadi dengan Yunus ini sebuah kebenaran. Jadi kalau ada orang mengatakan ini fiksi atau ini cerita dongeng, maka sesungguhnya mereka harus bertobat dan mereka harus membuka pikiran mereka, wawasan mereka tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Tidak seorang pun dari orang Yahudi atau orang Kristen yang meragukan keotentikan dan sejarah kitab Yunus. Peristiwa Yunus ini merupakan peristiwa nyata, sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Jadi penegasan penting bahwa kisah Yunus ini merupakan sebuah fakta adalah bahwa Yesus sendiri juga menerima cerita ini sebagai suatu kebenaran, sebagaimana dikatakan di dalam Matius 12 ayat 40 sampai dengan ayat 41. Jadi selain 1 Raja-Raja 14 ayat 25, Yesus sendiri juga mengakui kebenaran tentang cerita Yunus. Bahkan peristiwa Yunus ini menjadi satu peristiwa yang sangat penting dipakai oleh Yesus untuk mengisahkan kehidupannya. Dikatakan di dalam Matius 12 ayat 40 sampai 41, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi Yesus mengutip tentang peristiwa Yunus ini sebagai gambaran akan kehidupannya kelak, di mana Yesus akan diam di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam, sama seperti Yunus. Maka dikatakan pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jadi Yesus sendiri mengakui seorang Nabi Yunus ini bahwa dia seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa Niniwe masuk ke dalam pertobatan. Bahkan sebuah pertobatan yang sangat luar biasa, di mana satu Niniwe ini semuanya merendahkan diri dan datang kepada Tuhan. Jadi pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa peristiwa Yunus ini adalah fiktif dongeng adalah sebuah pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Sebab Yesus sendiri anak Allah, Yesus sendiri yang tidak berdosa, Yesus sendiri yang terkemuka di bumi di surga,
memakai dan mengakui peristiwa Yunus ini sebagai sebuah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati. Puji Tuhan. Namun ada pertanyaan penting dari kisah Yunus. Yunus mati atau hidupkah di dalam perut ikan? Mengapa demikian? Sebab Matius 12 ayat 40-41 dikatakan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ayat daripada Matius 12 ini, apakah hanya berbicara bahwa Yesus tinggal 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi, sama dengan Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam? Apakah hanya dalam hal itu yang bisa kita lihat sebuah kebenaran dari apa yang dikatakan Yesus? Inilah sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Inilah sebuah pertanyaan yang akan saya jelaskan pada sesi materi kali ini. Ayat tersebut jelas mengatakan bahwa Yesus membandingkan pengalaman Yunus dengan kematian serta kebangkitannya seperti Yunus di dalam perut ikan. Jika Yesus membandingkan Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan dengan dirinya dalam perut bumi, maka pertanyaan dari sebuah fakta ini adalah, Yesus hidup atau mati di dalam perut bumi? Ada 2 pandangan tentang Yunus di dalam perut ikan. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa Yunus hidup di dalam perut ikan. Adapun alasan yang mengatakan bahwa Yunus hidup di dalam perut ikan adalah bahwa Yunus dapat berdoa. Ini alasan mereka. Kalau Yunus mati, bagaimana Yunus dapat berdoa dari dalam perut ikan? Ini menjadi sebuah alasan mereka mengatakan Yunus hidup di dalam perut ikan. Orang yang memiliki paham demikian berpendapat tidak mungkin Yunus dapat berdoa jika ia mati di dalam perut ikan. Namun pendapat ini menimbulkan pertanyaan saat dikaitkan dengan pernyataan Yesus. Ia akan diam dalam rahim bumi 3 hari 3 malam seperti Yunus dalam perut ikan. Di sini menjadi sebuah pertanyaan atau sebuah perdebatan teologis tentang posisi Yunus mati atau hidup. Sebab iman Kristen mengakui bahwa Yesus mati di dalam rahim bumi. Dan itu sangat jelas. Jika Yunus hidup dalam perut ikan, maka Yesus pun hidup dalam perut bumi. Inilah alasan-alasan orang yang mengatakan bahwa Yunus hidup di dalam perut ikan. Dengan demikian, maka Yesus tidak mati disalibkan atau tidak mati saat dikuburkan, alias hanya pingsan. Apakah pendapat ini benar adanya atau pemahaman ini prematur? Saya mengatakan pendapat orang yang mengatakan Yunus hidup di dalam perut ikan adalah pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau pendapat yang terlalu dangkal atau terlalu prematur di dalam memahami kitab Yunus, di dalam memahami pernyataan Yesus di dalam Matius tadi, di dalam memahami keseluruhan Alkitab. Saya berkeyakinan bahwa Yunus mati di dalam perut ikan. Yang pertama adalah alasan secara biologis. Tidak mungkin manusia bisa hidup di dalam perut ikan untuk waktu 3 hari 3 malam. Sebab seluruh permukaan lambung ditutupi, permukaan lambung daripada ikan itu ditutupi sel mukus yang mengandung mukopolisakarida yang agak asam. Dan ini berfungsi sebagai pelindung dinding lambung dari kerja asam klorida, penampung makanan dan mencerna makanan secara kimiawi. Pada ikan-ikan herbivora terdapat gijar atau lambung khusus untuk mengerus makanan atau pencernaan secara fisik. Dan satu lagi yang perlu dicatat, tidak ada oksigen di dalam perut ikan, sehingga tidak mungkin Yunus dapat hidup 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, di dalam lambung ikan. Ini alasan saya yang pertama setuju mengatakan bahwa Yunus mati dalam perut ikan, karena memang tidak mungkin bisa hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, karena lambung ikan itu memiliki unsur-unsur atau zat untuk mencerna makanan dan di sana tidak ada oksigen. Dan yang kedua, alasan saya setuju bahwa Yunus mati di dalam perut ikan adalah alasan teologis. Mengapa saya katakan demikian? Sebab Yesus sendiri berkata, sebab
seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi dari pernyataan Yesus ini saya percaya bahwa Yunus itu mati di dalam perut ikan. Mengapa? Sebab Yesus memang mati ketika di kayu palang. Bahkan ketika dia dikuburkan dalam keadaan mati. Apa buktinya Yesus mati? 4 kitab Injil mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib. Bahkan seluruh surat-surat di dalam kitab Perjanjian Baru sepakat mengatakan bahwa Yesus mati. Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Jadi Yesus mati di dalam perut bumi. Tentu demikian jugalah dengan Yunus. Dan saya juga selalu berpatokan bahwa memahami Alkitab harus di dalam terang Kristus. Sebab kebenaran Alkitab berpusat atau digenapi atau bersentral kepada pribadi Kristus itu sendiri. Di mana kita tahu bahwa Yesus ini seorang sosok yang sempurna, tidak ada dosa. Seorang sosok yang ajarannya sangat sempurna dan teladan hidupnya sangat sempurna. Maka karena demikianlah sosok Yesus, maka saya mengikuti pernyataan Yesus tentang Yunus. Maka saya sepakat dan saya setuju bahwa Yunus mati di dalam perut ikan. Hal ini akan saya jelaskan lagi lebih rinci di dalam penjelasan berikut ini. Jadi jika Yunus mati di dalam perut ikan, maka ada pertanyaan bagaimana ia dapat berdoa. Sebagaimana dikatakan Yunus pasal 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Jadi di sini dikatakan bahwa Yunus berdoa kepada Tuhan dari dalam perut ikan. Saya akan menjelaskan hal ini. Yang pertama harus kita sadari adalah bahwa kitab Yunus pasal 2 merupakan mazmur. Atau ini merupakan syair. Jadi tidak bisa dipahami secara letter-let. Mazmur yang mencantumkan jeritan hati Yunus kepada Allah ketika Yunus berada di ambang kematian. Jadi Mazmur pasal Kitab Yunus pasal 2 merupakan mazmur. Mazmur yang mencantumkan jeritan hati Yunus kepada Allah ketika ia berada di ambang kematian. Maka dikatakan di dalam ayat 2, dari tengah-tengah dunia orang mati. Jadi jeritan ini merupakan jeritan Yunus ketika dia di ambang kematian. Saat dia berada di ambang kematian, ia ingat akan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkannya dari kematian dan memberikan kesempatan hidup yang kedua. Itu yang pertama. Jadi Yunus benar-benar memang ditelan ikan. Dan Mazmur pasal 2 ini berkisah tentang ketika Yunus dimakan oleh ikan itu, dia hendak mati di dalam perut ikan itu, dan itu digunakan dia sebagai kesempatan untuk dia berseru, untuk dia berdoa kepada Tuhan. Baru karena Yunus pasal 2 ini merupakan mazmur, maka saya katakan kalimat pengakuan ini ditulis dengan bahasa yang tidak boleh dipahami secara hurufiah. Mengapa? Sebab ini sebuah mazmur, tetapi harus dipahami sebagai bahasa puisi atau sebagai syair doa. Dan berbicara doa di sini, kita harus tahu bahwa doa Yunus di dalam pasal 2 ini bukanlah doa yang ditulis oleh Yunus ketika Yunus di dalam perut ikan. Kenapa? Sebab kitab Yunus ini ditulis setelah Yunus melakukan tugas. Artinya bahwa doa Yunus di dalam perut ikan itu dituliskan oleh Yunus ketika dia sudah selesai melakukan tugasnya. Dia mengisahkan apa yang dialaminya ketika dia ada di dalam perut ikan itu. Maka keadaan di dalam perut ikan itu dia tuliskan dengan sebuah mazmur doa. Karena itu maka sangat tepatlah bahwa mazmur doa ini ditulis untuk mengungkapkan karya dan kemurahan Allah kepada Yunus saat menjelang kematian, di mana ia masih sadar dan punya kesempatan bertobat dan ia berdoa. Tentu ketika Yunus dimakan oleh ikan besar itu, dia tidak serta-merta langsung mati. Ada beberapa waktu untuk dia menghabiskan oksigen yang ada di dalam tubuhnya sebelum dia mati, dan kesempatan itulah dia mengingat betapa
dia berada di dalam perut ikan. Dan setelah Tuhan memerintahkan bahwa ikan besar itu melepaskan Yunus dari perutnya, maka dia mengingat akan semua karya Tuhan itu, dan dia menuliskan kitab Yunus pasal 2 ini sebagai sebuah mazmur doa kepada Tuhan. Jadi Yunus tentu mati di dalam perut ikan. Karena itu suatu kebenaran. Doa Yunus terjadi pada senggang waktu antara Yunus saat ditelan sampai mati. Waktu inilah sebagai kesempatan untuk ia berseru kepada Allah. Itulah doa yang Yunus tuliskan dalam bentuk sebuah mazmur doa. Dan mazmur doa ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam kitab Yunus, dan ini menjadi sebuah kebenaran yang meneguhkan kita bahwa Yunus mati di perut ikan. Demikian juga Yesus mati ketika dikuburkan. Berdasarkan dua alasan tersebut, alasan yang mengatakan bahwa Yunus hidup di perut ikan dan juga Yunus mati di dalam perut ikan, maka pernyataan Yesus dalam Matius 12 ayat 40 sampai dengan 41 haruslah dipahami bahwa Yunus mati dalam perut ikan sebagaimana Yesus mati di dalam rahim bumi. Maka dikatakan di sana, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi Yunus mati di perut ikan, Yesus juga mati saat dikubur. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, Yesus juga 3 hari 3 malam di dalam kubur, di rahim bumi. Catatan penting dari pernyataan Yesus tentang Yunus juga tidak boleh berhenti pada kalimat, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ayat tentang pernyataan Yesus ini, tentang Yunus ini, tidak boleh berhenti sampai di kalimat ini. Tetapi harus dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, di mana dikatakan di dalam ayat 41. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Artinya di sini bahwa Yesus bangkit dari perut, Yunus bangkit dari perut ikan atas perintah Tuhan. Yunus pasal 2 ayat 10. Jadi Yunus bangkit dari perut ikan atas perintah Tuhan kepada ikan untuk memuntahkan. Yunus pasal 2 ayat 10. Dikatakan di sana, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi sangat jelas bahwa Yunus sudah mati, maka dimuntahkan. Kalau Yunus hidup, maka tentu bukan dimuntahkan, tetapi dibuka mulutnya, keluar. Di situ sangat jelas ya. Kebangkitan Yunus menjadikan berita keselamatan sampai kepada bangsa Niniwe. Hal ini suatu pekerjaan yang besar dan ajaib. Dan namun Yesus lebih besar daripada Yunus. Jelas dikatakan di dalam ayat 41. Yesus lebih besar daripada Yunus. Yesus bangkit dari kubur atas kehendak Allah, yang oleh kebangkitannya para murid dipulihkan, dan semua orang percaya di segala bangsa, di segala zaman, di dunia ini mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Jika Yunus keluar dari perut ikan menyelamatkan satu kota Niniwe yang besar, tetapi Yesus yang lebih besar dari Yunus, kebangkitannya dari kubur atas kehendak Allah Yahweh, itu memberikan keselamatan kepada semua orang percaya di segala bangsa, di segala zaman, sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saya akan menegaskan hal ini tentang Yesus lebih besar dari Yunus. Saya akan menunjukkan di sini bukti-bukti bahwa Yesus lebih besar dari Yunus. Mari kita lihat diagram yang ada di sini. Yang pertama adalah Yunus mati dalam perut ikan. Sebagaimana dikatakan ayat 2b, dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan Yesus juga mati di dalam rahim bumi. Sebagaimana dikatakan Matius 7 ayat 9, Matius 27 ayat 20, Markus 15 ayat 44,
Yohanes 19 ayat 33, dan banyak sekali ayat-ayat menunjukkan bahwa Yesus mati di dalam rahim bumi dikubur. Dikatakan juga bahwa Yunus bangkit dari perut ikan atas kehendak Allah. Sebagaimana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yesus juga bangkit dari kubur atas kehendak Allah. Sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Tertulis di dalam Kisah Rasul 2 ayat 32, Kisah 4 ayat 10, Kisah 10 ayat 40, Kisah 13 ayat 37, dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Yesus bangkit, yang menunjukkan bahwa Yesus mati. Yang berikut adalah pelayanan setelah bangkit menyelamatkan kota Niniwe. Buktinya bahwa Yesus lebih besar dari Yunus. Pelayanan setelah bangkit menyelamatkan bangsa-bangsa di muka bumi. Bisa dibaca di dalam Kisah 10 ayat 35 dan ayat 35 ayat 2 dan Kisah 11 ayat 18, dan banyak ayat-ayat lagi yang menegaskan bahwa betullah Yesus lebih besar dari Yunus. Kita melihat setelah bangkit dari perut ikan, Yunus memberitakan firman Tuhan ke Niniwe dan kemudian meninggalkannya. Dan tidak ada tulisan akhir hidupnya seperti apa dan bagaimana. Itulah Yunus. Tetapi Yesus setelah bangkit dari kubur, ada banyak saksi fakta yang melihat kebangkitannya bahwa Yesus hidup. Dan juga ada banyak karya yang dikerjakan oleh Yesus. Bahkan ada banyak ajaran-ajaran yang diajarkan Yesus kepada para murid-muridnya dan orang percaya. Dan kemudian Yesus naik ke surga, dan akan datang lagi Yesus sebagai hakim yang adil di akhir zaman. Jadi Yesus mengatakan bahwa yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Sangat betullah bahwa kematian Yesus menyelamatkan seluruh bangsa di bumi, sedangkan kebangkitan Yunus menyelamatkan satu kota Niniwe. Maka apa yang dikatakan Yesus bahwa dia lebih besar dari Yunus, satu kebenaran yang sangat agung, satu kebenaran yang nyata dan dibuktikan dengan kebangkitan Yesus yang menampakkan diri berulang-ulang dan melakukan begitu banyak mujizat dan memberikan ajaran-ajaran agung, serta mengatakan bahwa dia akan naik surga, menyediakan tempat bagi yang percaya, dan dia akan datang sebagai hakim yang adil di akhir zaman untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Yang menolak kebenaran Yesus akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Jadi dari materi ini saya menegaskan bahwa Yunus mati di dalam perut ikan. Doa Yunus adalah doa bentuk mazmur, dan itu dituliskan setelah Yunus selesai mengerjakan tugasnya. Dan apa yang dituliskannya merupakan mazmur tentang pertolongan Tuhan, bagaimana dia ketika ada di dalam rahim ikan dan bagaimana dia dimuntahkan dalam keadaan dan dihidupkan oleh Tuhan. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.